warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Oke, sehat semuanya anak-anak? Alhamdulillah sehat. Ya, kita cek semangat dulu ya. Oke? Ya. Syiaruna. Oke, luar biasa ya. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, anak-anak, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar ketika kita belajar diberkahi ilmu yang bermanfaat. Kepada Mas Raka selaku ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Doa mulai. Raditu billahi rabban Bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, semoga dengan doa ya, doa kepada Allah, hari ini anak-anak bisa menerima pembelajaran dengan baik. Ya. Nah, masih ingat gak pertemuan kita terakhir tentang apa? Sujud, syukur. Kemudian sujud tilawah. Luar biasa, masih ingat semua ya. Azalia, Mbak Hasna, Mas Anandito, Mas Arzahel, Mas Bagas, Mbak Ica. Nah, hari ini kita belajar materi baru. Tapi buatnya mau tanya ke anak-anak semuanya dulu nih. Amalan pertama yang dihisap apa? Sholat. Ya, semuanya sholat hari ini? Tapi sebenarnya sholat itu apa sih? Ibadah yang wajib dilakukan oleh seorang muslim. Sholat ini adalah rukun Islam yang kedua ya. Yang kedua, yang pertama adalah syahadat. Nah, setelah bersyahadat kita punya kewajiban untuk melakukan sholat. Nah, sholat itu adalah ibadah yang wajib untuk dilakukan setiap muslim dan dilakukan setiap hari. Berapa? 5 kali minimal itu ya, 5 kali itu yang wajib banget. Nah, bisa diperhatikan di depan ya, sholat kalian sering melakukan? Sering ya. Sering apa jarang? Sering. Sholat fardu ya, tapi semuanya baik, itu tua, itu muda, itu sehat, itu sakit, wajib untuk melakukan. Nah, sholat itu adalah bentuk kita ya. Yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah sebagai seorang hamba yang menyembah Tuhannya. Sholat itu adalah ritual peribadahan sebagai bentuk menyerahkan diri kita ya terhadap pencipta kita. Paham? Nah, untuk lebih jelasnya nanti Fatia perlihatkan sebuah video.
kita mulai tadi. Takbiratul ihram yang kita baca adalah doa iftitah. Setelah doa iftitah yang kita baca adalah kemudian surat pendek. Setelah itu gerakan apa yang kita lakukan? Ruku ya. Ruku apa yang dibaca? Subhanakallah. Nah, setelah ini Bupati akan membagikan LKPD untuk nanti dikerjakan oleh teman sekelompok kamu. Kemarin kita sudah melakukan asesmen tes gaya belajar. Untuk kelompok 1 adalah kelompok visual, kelompok 2 adalah auditori, kemudian kelompok ketiga adalah kinestetik. Nah, ini untuk visual akan membuat mind mapping. Ya, sederhana, silahkan dikerjakan bersama-sama teman sekelompoknya. Kemudian untuk auditori silahkan diskusikan, kemudian tulis hasilnya di sini. Adapun untuk kinestetik, tugasnya adalah membuat konsep poster. Ya. Manfaat sholat yang paling berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Ketenangan, disiplin, tanggung jawab. Bagaimana sholat dapat membantu seseorang menjadi lebih disiplin? Ada aturan yang harus ditaati. Itu kelompok visual, sholat memiliki makna yaitu ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap kaum muslim. Beberapa manfaat sholat diantaranya yaitu mendapat pahala dan terhindar dari api neraka. Dan implementasi nilai-nilai sholat itu disiplin, rendah hati, dan sopan santun. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Cara sholat, yaitu hal yang harus diperhatikan sebelum sholat. Yang pertama adalah dalam keadaan suci. Yang kedua, memakai pakaian yang sopan. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, jika belum suci, maka berwudu. Gerakan dalam sholat, yaitu yang pertama takbir, kedua ruku, yang ketiga ihtidal, keempat sujud, kelima duduk di antara dua sujud, 6
sujud lagi, 7 at-tahiyat, dan 8 salam. Contoh perilaku disiplin dalam sholat adalah sholat tepat waktu. Contoh perilaku tanggung jawab saat sholat adalah tidak meninggalkan sholat. Contoh perilaku ketenangan saat melaksanakan sholat adalah tidak bergurau dan tidak melirik ke kanan atau ke kiri saat sholat. Sekian. Baik anak-anak, setelah mendengar ya hasil dari masing-masing kelompok, sudah semakin paham ya terkait dengan implementasi praktik sholat ya, gerakan dan bacaan sholat serta implementasi nilai sholat itu sendiri. Sudah ada tadi, ada disiplin, tanggung jawab, dan juga ketenangan ya. Nah, harapannya nilai-nilai sholat ini bisa benar-benar kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya disiplin ya, sholatnya tepat waktu, tanggung jawab, berarti tidak meninggalkan sholat. Nah, di pertemuan yang selanjutnya